Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai sistem interkoneksi komputer. Sebelumnya, perkenalkan, saya Azri Nuari dengan NIM H10512310007. Lalu rekan-rekan saya. Nama saya Oktanito Yeremia dengan NIM H10512310047. Saya Dea Juliansyah Syaputra dengan NIM H10512311107. Lanjut, kita akan langsung masuk ke interkoneksi komputer. Dari definisinya sendiri, yakni merupakan arsitektur jaringan yang menghubungkan berbagai komponen utama dalam komputer seperti CPU, memori, perangkat input-output, dan penyimpanan. Lalu fungsi sistem interkoneksi komputer sendiri yakni untuk memastikan bahwa data, perintah, dan informasi lainnya dapat bergerak dengan efisien antar komponen. Lanjut pada sistem interkoneksi yakni fasilitasi komunikasi dan sinkronisasi antar komponen dalam sistem komputer, memastikan aliran data yang stabil dan teratur, dan memungkinkan skala kinerja komputer modern yang dapat menangani banyak tugas secara bersamaan atau multitasking. Lalu, topologi sistem interkoneksi yang digunakan dalam sistem interkoneksi termasuk topologi bus, topologi ring, dan topologi mesh, yang mana setiap topologi memiliki keunggulan dan kekurangannya dalam hal performa, skalabilitas, dan biaya. Dan pada kesempatan kali ini kami hanya akan membahas sistem bus. Sistem bus adalah bagian utama dari sistem interkoneksi yang mengatur aliran data, alamat, dan kontrol antar komponen melalui 3 jalur utama, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Oke, berikut saya akan menjelaskan masing-masing pengertiannya. Yang pertama adalah data bus. Data bus adalah jalur untuk mengirim data, informasi seperti angka, huruf, atau instruksi. Berikutnya adalah address bus. Address bus adalah jalur untuk menentukan alamat lokasi data yang akan diambil atau disimpan. Dan yang terakhir adalah control bus. Control bus adalah jalur untuk mengatur lalu lintas data seperti menentukan kapan boleh lewat dan jenis operasi yang akan dilakukan, misalnya membaca atau menulis data. Selanjutnya pada poin teknologi interkoneksi lanjutan. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu teknologi interkoneksi lanjutan. Ini tuh adalah sistem baru yang memperbaiki masalah-masalah di sistem yang lama. Nah, di sistem lama itu komunikasi antar komponen dalam komputer menggunakan satu jalur. Jadi ketika ada proses pengiriman data itu biasanya terjadi kemacetan atau yang disebut bottleneck. Kemudian pada teknologi interkoneksi lanjutan ini, masalah tersebut diatasi dengan munculnya teknologi dengan pendekatan misalnya adalah switch-based architecture, yaitu komponen-komponen komputer dapat saling berkomunikasi melalui jalur-jalur yang lebih fleksibel sehingga tidak tergantung pada satu jalur utama. Dan di sini adalah solusi dari bottleneck tadi. Kemudian ada network on chip atau NOC. Komponen-komponen dalam chip menggunakan jaringan internal untuk berkomunikasi yang membuat transfer data menjadi lebih cepat dan efisien. Misalnya di teknologi Intel Hyper Transfer dan AMD Infinity Fabric yang dirancang untuk mempercepat transfer data dalam sistem multiprosesor dan mengurangi kemacetan yang terjadi pada sistem bus tradisional. Jadi kesimpulannya, dengan teknologi interkoneksi lanjutan, komputer modern itu mampu bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan menangani lebih banyak tugas secara bersamaan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan.